Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Muhammad Romdon dengan NIM 22.10105000105 dengan kode kelas yaitu 03 SMJE 003. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester tahun pelajaran 2023-2024 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan dosen pengampu yaitu Bapak Joko Prasetyo SPD MPD. Saya di sini akan menganalisis kesalahan-kesalahan apa yang dibuat oleh Transmart. Untuk itu, apa sih Transmart? Transmart adalah salah satu rantai toko retail yang terkemuka di Indonesia. Transmart merupakan konsep toko yang berfokus pada menyediakan berbagai kebutuhan konsumen sehari-hari, mulai dari produk makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, hingga produk-produk elektronik. Toko ini mencoba untuk memberikan pengalaman belanja yang lengkap dan terintegrasi dengan menawarkan berbagai macam produk dan layanan di bawah satu atap. Ciri-ciri umum Transmart adalah yang pertama yaitu diversifikasi produk, yang kedua lokasi strategis, yang ketiga konsep terintegrasi, yang keempat teknologi dalam operasional, dan yang kelima yaitu promo dan diskon. Lalu apa sih yang menyebabkan Transmart itu tutup? Inilah beberapa hasil dari analisis kesalahan yang dilakukan oleh manajemen Transmart. Yang pertama yaitu ekspansi yang berlebihan. Transmart secara agresif memperluas bisnisnya dalam beberapa tahun terakhir, membuka toko baru dan mengakuisisi jaringan retail lainnya. Meskipun strategi ini dapat menghasilkan pertumbuhan, hal ini juga dapat membebani sumber daya keuangan dan kemampuan operasional perusahaan. Jika Transmart berkembang terlalu cepat dan memasuki pasar baru tanpa perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, hal ini dapat mengakibatkan kerugian dan penurunan profitabilitas. Yang kedua yaitu kegagalan beradaptasi terhadap perubahan preferensi konsumen. Industri retail terus berkembang dengan semakin banyaknya konsumen yang lebih memilih belanja online dan kenyamanan dibandingkan toko tradisional. Jika Transmart gagal beradaptasi dengan tren ini dengan berinvestasi pada platform e-commerce atau menawarkan layanan yang lebih nyaman, hal ini dapat menyebabkan penurunan penjualan dan pangsa pasar. Yang ketiga, ada kesalahan pengelolaan inventaris. Manajemen inventaris yang efektif sangat penting bagi pengecer manapun karena dapat berdampak pada profitabilitas, arus kas, dan kepuasan pelanggan. Jika Transmart mengalami kehabisan stok, kelebihan stok, atau perputaran persediaan yang lambat, hal ini dapat mengakibatkan biaya yang lebih tinggi, margin yang lebih rendah, dan hilangnya penjualan. Yang keempat, ada manajemen rantai pasokan yang tidak efektif. Rantai pasokan yang dikelola dengan baik dapat membantu pengecer mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan layanan pelanggan. Jika Transmart tidak mengoptimalkan operasi rantai pasoknya dengan memanfaatkan teknologi, berkolaborasi dengan pemasok, atau menerapkan praktik lean, hal ini dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi, waktu tunggu yang lebih lama, dan tingkat layanan yang lebih rendah. Lalu yang kelima, ada kesalahan strategis. Transmart telah mengalami kesalahan strategis dalam pemilihan pasar dan produk. Pada awalnya mereka menjual produk elektronik dan peralatan rumah tangga
namun tidak memiliki keunggulan dalam pasar tersebut. Hal ini menyebabkan mereka mengalami rugi besar sebesar 166 miliar di tahun 2015. Sejak saat itu, Transmart memutuskan untuk fokus pada pasar supermarket dan hypermarket yang dipercaya lebih stabil dan menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Yang keenam ada kesalahan operasional. Transmart juga memiliki kesalahan operasional dalam pengelolaan supply chain dan logistik. Pada awalnya mereka menggunakan sistem penjualan secara self-service yang membuat pelanggan berpendapat bahwa harga mereka lebih mahal dari pasar lainnya. Hal ini menyebabkan mereka mengalami penurunan penjualan sebesar 13% di tahun 2015. Sejak saat itu juga, Transmart memutuskan untuk mengganti sistem penjualan dengan sistem check-out oleh kasir yang dipercaya lebih efisien dan memberi pelanggan lebih baik pengalaman. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada kesalahan finansial. Transmart juga mengalami kesalahan finansial dalam pengelolaan pinjaman dan kredit. Pada awalnya mereka meminjam uang dari bank dan investor dengan suku bunga yang sangat tinggi, yang membuat mereka mengalami suku bunga tinggi sebesar 35 miliar di tahun 2015. Hal ini menyebabkan mereka mengalami rugi sebesar 166 miliar di tahun itu. Sejak saat itu juga, Transmart memutuskan untuk mencari sumber modal lain seperti dana dari investor asing dan pembiayaan dari supplier. Yang kedelapan, adanya kesalahan sumber daya manusia. Transmart juga mengalami kesalahan sumber daya manusia dalam pengelolaan tenaga kerja. Pada awalnya mereka mempekerjakan tenaga kerja secara kontrak yang membuat mereka mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk pengajaran dan pemeliharaan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan mereka mengeluarkan biaya gaji lebih tinggi sebesar 28 miliar di tahun 2015. Sejak saat itu juga, Transmart memutuskan untuk menciptakan posisi tenaga kerja permanen dan melakukan program pelatihan untuk tenaga kerja yang ada. Yang kesembilan ada kesalahan dalam berkomunikasi. Transmart juga mengalami kesalahan komunikasi dalam pengelolaan hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Pada awalnya mereka melakukan promosi secara agresif dan tidak efektif, yang membuat pelanggan berpendapat bahwa harga mereka lebih mahal dari pasaran lainnya. Hal ini juga menyebabkan mereka mengeluarkan biaya promosi yang lebih tinggi sebesar 24 miliar di tahun 2015. Sejak saat itu, Transmart memutuskan untuk melakukan promosi secara lebih efektif dan memberi pelanggan lebih baik pengalaman. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu adanya kesalahan dalam perencanaan. Transmart juga mengalami kesalahan dalam perencanaan, pemilihan lokasi, dan strategi ekspansi bisnis. Pada awalnya, mereka memilih lokasi toko yang tidak cocok dengan pasar tersebut, yang membuat mereka mengeluarkan biaya sebesar 34 miliar di tahun 2015 untuk penutupan toko yang tidak berhasil. Hal ini menyebabkan mereka mencari strategi ekspansi bisnis yang lebih realistis dan cocok dengan pasar tersebut. Lalu, perbaikannya apa yang dilakukan oleh Transmart? Ini ada perbaikan kesalahan yang ada di Transmart. Yang pertama yaitu perbaikan strategis. Transmart menghindari kesalahan strategis dengan fokus pada pasar supermarket dan hypermarket yang dipercaya lebih stabil dan menjanjikan keuntungan yang lebih besar.
Hal ini memungkinkan mereka untuk menjual produk dengan harga yang kompetitif dan memiliki keuntungan dalam pasar tersebut. Yang kedua yaitu perbaikan operasional. Transmart menghindari kesalahan operasional dengan mengganti sistem penjualan dari self-service menjadi sistem check-out oleh kasir yang dipercaya lebih efisien dan memberi pelanggan lebih baik pengalaman. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjual produk dengan harga yang kompetitif dan memiliki pelanggan yang lebih terhormat. Yang ketiga, perbaikan finansial. Transmart menghindari kesalahan finansial dengan mencari sumber modal lainnya, seperti dana dari investor asing dan pembiayaan dari supplier. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya suku bunga yang tinggi dan memiliki sumber modal yang lebih stabil. Yang keempat, ada perbaikan dalam sumber daya manusia. Transmart menghindari kesalahan sumber daya manusia dengan menciptakan posisi tenaga kerja permanen dan melakukan program pelatihan untuk tenaga kerja yang ada. Hal ini memungkinkan mereka memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dan terlatih, sehingga biaya gaji dan biaya pengajaran dan pemeliharaannya dapat dikurangi. Yang kelima, ada perbaikan komunikasi. Transmart menghindari kesalahan dalam berkomunikasi dengan melakukan promosi secara lebih efektif dan memberi pelanggan lebih baik pengalaman. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjual produk dengan harga yang kompetitif dan memiliki pelanggan yang lebih terhormat, sehingga biaya promosi dapat dikurangi. Yang keenam, adanya perbaikan dalam perencanaan. Transmart menghindari kesalahan perencanaan dengan melakukan penelitian pasar tersebut sebelum memilih lokasi toko dan strategi ekspansi bisnis. Hal ini memungkinkan mereka untuk memilih lokasi toko yang cocok dengan pasar tersebut, sehingga biaya penutupan toko yang tidak berhasil dapat dikurangi. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Transmart dapat memperbaiki kinerjanya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya. Terima kasih. Dan itulah akhir dari presentasi kita yang seru ini. Ingat, hidup ini seperti presentasi ini. Kadang informatif, kadang membuat kalian tertawa. Dan sebelum kalian menyadarinya, sudah waktunya untuk bilang sampai jumpa. Terima kasih telah menahan tawa atau mungkin tidak selama presentasi ini. Semoga tawa yang kita bagi hari ini menambah cerah hari-hari kalian. Ingat, senyum adalah obat terbaik. Terima kasih sudah bergabung di sini. Sampai jumpa di keseruan berikutnya. Tetaplah tertawa karena setiap hari adalah panggung komedi kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.